Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tuhan Yesus terus menolong kita untuk kita terus menjadi berkat bagi sesama. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 25 ayat 4. Amsal 25 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, buanglah sampah dari hidupmu. Buanglah sampah dari hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, perak menjadi lambang penebusan. Sebab orang Israel harus membayar setengah sikal perak untuk ketebusannya. Orang kaya atau orang miskin harganya sama di hadapan Allah, harus membayar setengah sikal perak. Di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 12, 13 dan 15 saya akan membacakan. Keluaran 30 ayat 12, 13 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Ayat 15, orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-30, orang-orang Israel, umat-umat Tuhan harus mempersembahkan setengah sikal perak untuk menjadi pendamaian bagi nyawanya. Jadi perak ini menjadi lambang dari penebusan. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun sudah ditebus dengan harga yang sama. Baik orang kaya maupun orang miskin ditebus dengan harga yang sama, yaitu darah Yesus. Darah Kristus itu yang menebus kita. Dan kalau kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Amsal 25 ayat yang keempat dikatakan, sisihkanlah sanga dari perak. Sanga adalah kotoran yang bercampur dengan perak. Sanga adalah sampah yang bercampur dengan perak. Dan sanga tersebut harus disisihkan, harus dipisahkan, harus disingkirkan dari perak. Sanga tersebut harus dibuang. Ada banyak orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang Kristen yang hidupnya masih bercampur dengan sanga. Orang Kristen yang hidupnya masih bercampur dengan kotoran. Orang Kristen yang hidupnya masih bercampur dengan sampah. Contohnya,
ada orang Kristen yang masih hidup tidak jujur. Ada orang Kristen yang masih hidup di dalam kebencian. Ada orang Kristen yang masih hidupnya menyimpan kepahitan. Ada orang Kristen yang hidupnya tidak mengasihi. Ada orang Kristen yang hidupnya masih tidak mau mengampuni. Ada orang Kristen yang masih suka berkata-kata kotor. Ada orang Kristen yang masih mementingkan diri sendiri. Ada orang Kristen yang munafik dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang Kristen yang masih bercampur dengan sanga. Orang-orang tebusan, orang-orang percaya yang masih bercampur dengan kotoran, masih bercampur dengan sampah. Karena di dalam hidupnya masih belum dibereskan, belum dibersihkan. Ada sampah-sampah di dalam hidupnya yang belum dibuang. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hari Minggu rajin ibadah kepada Tuhan, tetapi masih ada sampah di dalam dirinya yang belum dibuang, yang belum disingkirkan. Ada sanga yang belum dipisahkan dari hidupnya. Dan firman Tuhan mengatakan, sisihkanlah sanga. Artinya kita disuruh, kita diperintahkan untuk memisahkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah tersebut. Kita harus membuang sampah yang ada di dalam hidup kita. Kita harus membuang kotoran yang membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sisihkanlah sanga, pisahkanlah, singkirkanlah, buanglah sampah, kotoran yang masih ada di dalam hidup kita. Di dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kalau ada di antara kita, umat-umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, masih berdusta, masih berbohong, kita sama seperti perak yang masih bercampur dengan sanga. Kita menjadi umat Tuhan yang masih menyimpan kotoran, sampah, dan buanglah itu, singkirkanlah sanga itu. Di dalam Kolose 3 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi buanglah sampah-sampah yang ada di dalam hidupmu. Pisahkanlah sanga itu dari hidupmu. Kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, perkataan-perkataan yang kotor harus kita buang. Sisihkanlah sanga dari hidupmu. Buanglah sanga itu. Buanglah sampah dari hidupmu. Dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala yang kotor, buanglah segala yang jahat, karena hal-hal sampah itu tidak akan menyelamatkan jiwa kita. Hal-hal sampah itu kalau tidak kita buang akan membuat kita binasa. Buanglah sampah dari hidup kita. Terimalah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang mengisi hidup kita. Firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kita. 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan di sana. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kita harus membuang. Kita harus membuang sampah-sampah, fitnah, kedengkian, kemunafikan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sampah yang ada di dalam diri kita, harus kita buang. Buanglah sampah dari hidupmu. Dan di dalam Amsal 25 ayat yang keempat, kalimat selanjutnya dikatakan, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Jadi ketika sanga, kotoran, sampah itu dipisahkan, dibuang dari perak, maka keluarlah benda yang indah. Keluarlah perak yang murni bagi pandai emas, bagi pandai perak. Keluarlah emas yang murni, keluarlah perak yang murni, perak yang bersih. Ketika kita membuang sampah dari kehidupan kita, membuang hal kotor dari hidup kita, membuang hal-hal yang tidak berkenan yang ada di dalam hidup kita, hidup kita menjadi seperti perak yang murni. Hidup kita menjadi seperti perak yang bersih, perak yang memiliki nilai, memiliki harga yang tinggi. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang indah di pemandangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Buanglah segala sampah di hidupmu. Hal-hal yang kotor, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita buang. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, indah di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menjadi umat-umat ketebus-Mu. Engkau Allah yang sudah membayar kami dengan lunas, dengan darah-Mu. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau sudah menguduskan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk kami terus hidup menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami untuk kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk kami terus hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus-Mu, firman-Mu menolong, memampukan kami untuk kami melepaskan, untuk kami membuang sanga, sampah, kotoran yang ada dalam hidup kami, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami hidup seturut firman-Mu, hidup kami menyenangkan hati-Mu, indah di pemandangan-Mu, hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya seluruh keluarga GPD LSAD Magelang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.